Ya, shalom alaihim besim hamasya. Alaihim salam. Ya, selamat kita berjumpa kembali di tempat ini, di tempat keluarga Bapak Ferdi. Ya, tadi kita agak telat, memang habis menyelesaikan sembayang akatis pemujaan Yesus. Ya, sebenarnya setiap Rabu dan Jumat kita puasa. Jadi kita mungkin mulai Jumat besok sudah puasa. Ya, puasa dari Kamis jam 10 malam sampai Jumat jam 3 sore. Ya, itu. Itu untuk mengenang juga tentang kematian Tuhan Yesus, puasa itu. Di ajaran iman Rasulia, puasa yang benar itu adalah puasa Rabu Jumat. Ini saya ingin bagikan tentang makna rumah Bapa. Kita buka dalam Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Kita baca secara bergantian ya, berkeliling. Ya. Berikutnya adalah rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. 14 ayat 1 sampai 14. Iben bawa ini nih. Ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3, Pak Ferdi. 14 ayat 1 sampai 14. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat 4. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Ya, di sini tentang peringkupnya rumah Bapa. Nah, kita coba memaknai dengan kalimat tentang rumah Bapa. Ya, rumah di sini bukan berarti tentang kediaman. Ya. Ayat ini adalah simbolik. Ya. Kalau dia kediaman itu rumah Bapa, otomatis rumah sama yang punya rumah besaran mana? Besaran rumah. Besaran rumah.
Berarti kalau kita maknakan dengan rumah Bapa, berarti ada yang lebih besar dari Bapa. Tidak maha besar lagi. Yang lebih besar adalah rumahnya. Berarti ada dua yang maha besar di sana. Tetapi Bapa di sini akhirnya tidak maha besar. Ya, karena besaran rumahnya, di mana-mana seseorang dengan rumahnya, ya besar rumahnya. Gitu. Nah, makna daripada rumah Bapa harus kita mengerti, Allah tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu sebenarnya. Nah, makna rumah ini apa sih sebenarnya? Kita lihat di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Amin. Ya, dia satu-satunya yang tidak takluk oleh kepada maut, bersemayam di mana? Yang tak terhampiri. Ya. Dia berdiam di dalam apa? Terang yang tidak terhampiri. Artinya rumah di sini adalah terang Allah, aur. Ya, kemuliaan Allah yang sangat besar, yang tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu, dengan apapun. Ya, jadi maknanya di sini adalah terang Allah, terang Allah yang memang ya keluar dari segala terang. Ya, sama dengan di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat yang kedua. Coba kita lihat. Kejadian pasal 1 ayat kedua. Ya, boleh dibacakan? Kejadian 1 ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ya, jadilah terang, dan terang itu jadi. Ya, di sini dituliskan dengan kata aur. Ya, aur itu cahaya, terang yang dari Allah. Ya, makanya kenapa ada penciptaan terang dahulu, ada terang dahulu, baru penciptaan cakrawala. Ya, terang di sini bukan terang dari matahari, terang yang keluar dari sumber terang, aur. Nah, sama dengan makna dari rumah Bapa, bukan berarti rumah, tetapi terang yang sangat luas. Allah menyiapkan kemuliaannya di dalam terang itu sendiri, dan kita kembali kepada badani yang dimuliakan dengan terang. Ya, jadi konsepnya bukan rumah Bapak berarti wah rumah Bapak nyiapin rumah. Ada yang mengatakan wah rumahnya belum jadi nih, ada yang kurang pintunya makanya belum dipanggil. Ya, akhirnya apa? Konsepnya seperti itu. Disiapkan rumah-rumah. Kalau yang imannya nggak setia kepada Allah, ya rumahnya kecil di sana, mungkin tipe 21 kan gitu. Ada yang kadang ayam nggak dapat nikung. Kan kacau lagi. Di sini bukan konsep seperti itu. Yang dimaksud dengan rumah Bapa adalah kemuliaan terang itu sendiri yang keluar daripada terang. Ya, sama dengan yang dituliskan di dalam 1 Timotius pasal 16 tadi. Ya. Jadi ia bersemayam dalam terang. Jadi yang dimaksud rumah Bapa itu adalah alam terang. Ya, realita terang itu adalah terang ilahi itu sendiri. Ya. Berarti rumah Bapa itu adalah terang itu sendiri yang meliputi dunia, tidak bisa digambarkan. Karena itulah kita masuk ke rumah Bapa kita, masuk ke alam terang yang menjadi bagian terang itu, dan manusia akan menjadi terang seperti
matahari. Ya, dalam kitab Matius dituliskan, kita lihat Matius pasal yang ke-13 ayat 43. Matius pasal 13 ayat 43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa. Ya, Bapa mereka. Seperti bertelinga, hendaklah ia berdengar. Siapa yang bertelinga? Ia hendaklah mendengar. Jadi, ya, kita dirubahkan menjadi terang itu sendiri. Ya, seperti apa? Matahari. Ya. Jadi bukan rumah Bapak, ini rumah, ini bapaknya, tidak seperti itu. Akhirnya orang ngawur dalam berteologi. Ya. Rumah Bapak, kita kembali di dalam terang. Itu sebabnya di dalam kata-kata kekristenan ada yang mengatakan kita ke surga. Ya, surga itu sendiri terambil dari bahasa Sangsekerta. Ya. Surga itu dari kata suarga, bukan dari bahasa Alkitab. Ya, kalau bahasa Alkitab Fardes, atau yang kita kenal dengan Firdaus. Ya. Nah, surga dari kata suarga yang artinya menuju kepada terang. Terang yang kekal, terang yang abadi. Itu sebabnya pada saat kita kembali untuk menuju kepada surga atau menuju kepada terang itu sendiri, kenapa kita harus menuju kepada terang? Karena ingat ciptaan kita pertama, ya, kita segambar dengan Allah, serefleksi dengan Allah. Kemuliaannya itu bersinar dan terang itu bersinar sama dengan kita. Tetapi pada saat kita melanggar, Adam melanggar, sehingga kemuliaannya itu hilang. Dan Adam katakan, aku telanjang. Kenapa? Karena terang itu hilang. Sehingga Adam bisa melihat posisi badannya. Ya. Jadi kita kembali kepada terang itu seperti matahari. Ya. Jadi konsep rumah Bapak bukan berarti Bapak punya rumah, tetapi terang kemuliaan sejagat alam sehingga yang tidak bisa dibatasi dengan apapun. Ya. Nah, saya sering perhatikan dimanapun, ya, di YouTube, dimanapun, banyak orang Kristen, ya, banyak orang Kristen tidak mengenal tentang keesaan Allah atau Tritunggal. Ya, di sini lemah sekali. Nah, saya coba lihat beberapa debater, ya, tentang membahas tentang Allah itu Yesus, Yesus itu Allah katanya. Coba kita lihat di dalam Yohanes 14 tadi. Yohanes 14 tadi ayat yang ke-11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Ya. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Nah, inilah yang akhirnya berkonsep bahwa Yesus itu Bapa, Bapa itu Yesus. Padahal makna ini jauh sekali dengan makna tentang konteks bahasa aslinya. Dan satu lagi yang menjadi pedoman bagi kekristenan yang memang menganggap bahwa Allah itu Bapa, Bapa itu Allah. Coba kita lihat di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-30. Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, ini yang menganggap seakan-akan
Yesus dan Bapa adalah satu. Ya. Di dalam bahasa Yunaninya Yohanes pasal 10 ayat yang ke-30. Ya. Kego kai hi viterhen. Esmen, ya, dikatakan esmen di situ. Jadi yang namanya kata benda, yang namanya juga angka-angka, dia punya jenis kelamin di dalam tradisi orang Yunani. Ya, jenis-jenis kelamin ini ada. Nah, ada beberapa yang memang mengatakan tentang jenis kelamin laki-laki atau dia satu, ya, laki-laki tunggal. Itu dalam bahasa Yunaninya menjadi his, ya, menjadi his. His itu jenis kelamin laki-laki atau satu tunggal, ya. Kalau jenis kelaminnya perempuan, bunyinya menjadi mia, mia di dalam bahasa Yunani. Mia itu, ya, adalah feminim, ya. Nah, kalau jenis kelaminnya netral atau mereka, bunyinya adalah hen atau hin, netral atau lebih dari satu. Nah, di sini di dalam bahasa Yunani dituliskan dalam konteks bahasa aslinya ego kaiho viter hin atau hen, ya, artinya netral, dia dua, ya, dia artinya dua. Jadi kata adalah dalam bahasa Yunaninya, ya, atau atau dikatakan esmen. Esmen ini bukanlah adalah, jadi kami adalah, karena kalimatnya menggunakan kata esmen, ya, menggunakan kata esmen. Jadi di sini, ya, terjemahnya dalam konteks bahasa aslinya, aku dan Bapa kami adalah satu, gitu. Bukan aku dan Bapa satu. Jadi aku dan Bapa adalah satu, karena di situ tertulis dengan kalimat esmen di dalam bahasa Yunani. Jadi bahasa Yunani esmen itu adalah kami adalah. Ada hen. Hen itu adalah tentang jenis kelamin netral atau lebih dari satu. Gitu. Jadi ini kenapa dibilang kami dan Bapa satu? Karena firman dan Bapa adalah satu, bukan Bapa, aku dan Bapa satu. Tidak seperti itu. Inilah kelemahan daripada terjemah lembaga Alkitab, ya. Makanya saya sering ada Alkitab, mungkin Pak Yaya nggak bawa ya. Alkitab saya itu dia sangat mendekati dengan kalimat bahasa aslinya, sehingga kita bisa memahami sebenarnya. Nah, kita kembali di dalam sini, ya. Kenapa dikatakan tentang Bapa, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Banyak, ya, orang Kristen, ya, menyatakan bahwa itu Allah. Allah adalah Yesus, Yesus adalah Allah. Padahal makna aku dan Bapa bukan Yesus, tetapi firman, masih berjenis firman. Artinya firman itu mewakilkan daripada Allah itu sendiri. Itu sebabnya yang disebut dengan hipostasis, ya. Saya di video saya tuh ada tentang hipostasis, menjelaskan kenapa firman Allah itu hidup dan kenapa firman itu bisa mengambil daging sehingga bisa hidup, ya. Nah, di situ karena firman itu adalah hipostasis daripada Allah. Nanti kita jelaskan di situ. Nah, Bapa di sana
bukan berarti jenis kelamin laki-laki. Ya, Bapa itu ya saya sering jelaskan dia yang berkuasa. Ya, contoh kayak Pak Ferdi, di tengah-tengah keluarganya Pak Ferdi lah yang berkuasa, yang punya peraturan di tengah-tengah keluarganya. Itu makanya disebut kok Bapa. Jadi Bapa di situ bukan melihat tentang jenis kelaminnya, tetapi yang maha kuasa. Kita lihat dalam 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Silakan bacakan yang sudah dapat. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Stop. Namun bagi kita ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Terus yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Yang daripadanya segala sesuatu, artinya yang berkuasa. Daripadanya kita bisa hidup. Ini yang disebut Bapa. Ya, terus Dan satu Tuhan saja. satu Tuhan saja, yaitu siapa namanya? Yesus Kristus. Yesus. Berarti nama Bapa dengan Yesus sama nggak? Beda. Yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Dan oleh karena Yesus, oleh Dia kita segala sesuatu telah dijadikan. Karena Dia firman. Coba kita lihat dulu, kita kembali Kejadian pasal 1 ayat yang ketiga. Kejadian pasal 1 ayat yang ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Ya, jadilah terang, berfirmanlah Allah. Siapa yang menciptakan? Firman. Makanya coba lihat, bedakan dengan ayat yang pertama. Kejadian pasal 1 ayat pertama. Katakan apa? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dia tidak katakan berfirman. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tetapi ayat 3 dikatakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Ya, ayat 6. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Ya, ayat 9. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Ya, ayat 11. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Ya, ayat 14. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Ya, ayat. Jadilah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Ya, ayat 20. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Ayat 26. 24. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya. Jadi apa yang dikatakan oleh 1 Korintus pasal 8 ayat 6 dikatakan, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Terbukti seisinya diciptakan oleh firman, karena Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Ya. Jadi jangan berpikir, oh, Yesus yang menciptakan segala sesuatunya. Dulu belum ada Yesus sebelum itu. Yesus, nama Yesus itu setelah firman menjadi daging, jadi manusia. Namanya Yesus. Itu pun terambil dari bahasa Latin.
Di abad ke-11 bahasa itu baru timbul, Yesus, dari Alkitab terjemah yang namanya terjemah apa ya itu? Yang bahasa Latin. Bukan. Vulgata. Alkitab terjemah Vulgata, bahasa Latin, diterjemahkan dalam masa abad-abad 11. Jadi itulah ditulis dengan Yesus Kristus. Nah, ajaran-ajaran mesianik, ya, banyak orang-orang yang tidak mau memanggil Yesus Kristus karena bukan namanya, katanya. Akhirnya memakai tentang bahasa Yeshua HaMashiach, ya. Jadi kalau mau memakai sekalian terjemah aslinya, jangan pakai Yeshua HaMashiach, karena terjemah bahasa Arameik sudah ada lebih dulu. Pakai dong Yeshua HaMashiach, ya. Itu dalam bahasa Arameik. Jadi bagaimana kalau kita memanggil Yesus? Ya nggak masalah. Toh intinya, ya, intinya kita tahu yang kita tuju. Ya, ada lagi yang tidak mau memakai kalimat Allah, pakai Yahweh. Yang bahaya udah pakai Yahweh, pakai Bapa lagi, Bapa Yahweh, ya kan aneh lagi. Ya, sembarangan mengucapkan kalimat Yahweh. Padahal orang-orang di dalam kitab Tanakh untuk memanggil YHWH, ya, itu tidak sembarangan. Dia 1 tahun hanya 1 hari, 1 hari hanya 10 kali dalam upacara Yom Kippur. Ya, Adonai itu pun tidak pernah memakai kata Yahweh, ya. Nah, saya bingung nih, orang kalimatnya YHWH. Hanya para teolog sarjanawan memakai, mungkin YHWH dipanggil Yahweh, padahal kan belum tahu. Banyak terjemah yang dipakai, ya. Jadi makna Bapa di sini bukan jenis kelamin, ya, adalah seorang yang berkuasa, ya, yang berkuasa, yang mempunyai kuasa dan menghidupkan, ya. Namun kita tahu dengan semuanya, ya, dan kita tahu bahwa sesungguhnya Allah itu roh, ya, karena roh itu nggak ada jenis kelamin. Ada yang tahu roh punya jenis kelamin? Nggak ada yang tahu kan? Nggak ada. Kita lihat Yohanes pasal 4 ayat 24. Yohanes pasal 4 ayat 24. Pasal 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh, barang siapa yang menyembah Dia harus di dalam roh. Itu. Kenapa harus di dalam roh? Karena kita awalnya juga sama manusia roh yang penuh kemuliaan pada saat itu. Apa itu kebenaran? Kristus. Jadi harus menyembah dalam roh kebenaran bagaimana? Menyatu dengan Kristus, baru kita bisa menyembah dalam roh. Maka Kristus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, dia jalan dan kebenaran itu sendiri. Kenapa dia kebenaran dikatakan? Kenapa dikatakan kebenaran? Dia katakan dia kebenaran. Sebab apa yang dia katakan itu benar. Contoh, pada saat dia berkumpul dengan para rasul, dia katakan, anak manusia akan mati, disiksa dan disalibkan, di hari ketiga akan bangkit. Itu masih hidup nih seperti ini, tapi dia ngomong seperti itu. Ada nggak manusia seperti itu?
Tidak ada. Kalau dia tidak satu kodrat dengan ilahi, tidak mungkin. Apa yang dia katakan semasa dia ada di bumi, itu terjadi. Itulah makanya dia katakan, akulah jalan dan kebenaran. Apa makna kebenaran? Apa yang dia katakan itu benar. Dia bukan dari bumi ini, tetapi dia dari atas, dari surga. Itu benar perkataannya. Kenapa saya percaya dengan Yesus? Karena saya tahu dia ngomong, saya asalnya dari surga. Ada orang nggak pernah ke surga, tapi ngomong surga, bagi saya hoak. Asalnya bukan dari surga, tapi ngomongin surga. Itu sebabnya apa yang Yesus katakan itu benar. Itu sebab dia katakan, akulah jalan kebenaran itu sendiri. Ya. Dia ngomong tentang siksaan. Dia tahu karena dia 3 hari kala maut. Lalu dia bangkit, dia cerita tentang alam penyiksaan, alam maut. Saya percaya. Ini belum pernah mati ngomong neraka. Ya kan ajaran-ajaran di luar gitu. Nah, belum pernah mati ngomong neraka gini-gini, diselikap badannya, wah, lidahnya ditarik, digunting, tarik lagi, gunting lagi. Ada kang jahit di sana. Ya. Kenapa saya ikut Yesus? Karena apa yang dia katakan itu benar. Itu sebab dia katakan, akulah jalan dan kebenaran. Ya. Kita lihat lagi Yohanes pasal 8 ayat yang ke-18. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Ya, akulah yang bersaksi. Kenapa dia bersaksi tentang dirinya sendiri? Karena dia firman. Siapa yang mengutus dia? Bapanya. Karena dia firman yang menjadi manusia. Itu disebut dengan utusan. Kenapa dia bisa menjadi manusia? Bukan setiap Allah berbicara jadi manusia. Ya, kemarin saya jelaskan dia mengambil daging. Ya, firman itu mengambil daging. Kenapa? Sifat firman itu hipotesis, nanti saya jelaskan. Ya, coba kita lihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Anak tunggal Bapa. Mari saya jelaskan tentang anak tunggal. Ya, firman itu telah menjadi manusia. Bukan berarti firman Allah ngomong jadi manusia, Allah ngomong jadi manusia, tidak seperti itu konsepnya. Ya, makanya kata firman menjadi manusia itu maknanya mengambil daging. Itu hanya sekali. Pengambilan itu hanya sekali. Ya, coba kita lihat di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 dan 7. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Mengambil. Ya, kata-kata mengambil. Mengambil. Kata mengambil dalam bahasa Yunaninya tindisan. Tahu tindisan? Tahu tindisan ya? Ini kalau stempel, ya kan? Digini dicap. Sini sama sini sama, tindisan dalam bahasa Yunani. Jiplakan. Trep sama. Itu sebabnya Yesus adalah ikonnya Allah atau gambaran Allah.
gambarnya gitu. Kenapa? Timbisan. Kenapa kita gereja ortodok banyak ikon-ikon, ada Yesus apa? Membuktikan bahwa firman itu pernah menjadi manusia. Gitu. Sebabnya berbeda. Ya, makanya konsep dengan ajaran saudara kita berbeda sekali. Yang satu firman menjadi buku, dap, sudah mati. Tapi yang satu firman menjadi manusia. Sebabnya yang dinamakan Alkitabiah yang terbuka adalah penyatuan diri kita kepada Kristus. Mana Injil sebenarnya? Makanya konsepnya berbeda, ya. Injil itu dari bahasa Arab. Injil, wa injili, terambil dalam bahasa Ethiopia, wangil. Dalam bahasa Yunani, evangelium, atau disebut kabar kesukaan. Mana kabar kesukaan? Mana kabar suka? Kabar gembira. Mana kabar gembira? Firman menjadi Kristus, itulah mukjizat terbesar pada saat firman itu menjadi manusia. Jadi yang disebut Injil sesungguhnya mana? Kristus. Itu sebabnya kenapa disebutkan Matius, Lukas, Markus, Yohanes dibilang Injil, karena dia mencatat tentang keberadaan Yesus di bumi ini. Itu maka disebut dengan kata evangelium. Tapi Injil sesungguhnya adalah Kristus. Kristus itu sendiri. Ya. Jadi bagaimana kita menjadi Alkitabiah yang terbuka? Menyatu dalam Kristus. Ya, pada saat kita menyatu dalam Kristus, itulah kita menjadi evangelium di dalam diri kita. Ya. Makanya dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah, ya, yang walaupun dalam tindisan Allah atau rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan, tidak menganggap kesetaraan. Dia gambaran Allah dan mewakilkan, ya. Dia tidak menganggap dirinya setara dengan Bapa. Makanya dikatakan walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Perhatikan, mengosongkan dirinya, bukan dikosongkan. Sebab ada pengajaran yang mengatakan dikosongkan sehingga Yesus mati 2 kali. Sejak kapan Teofani bisa mati? Ada nih pengajaran kayak gini. Itu sebabnya hati-hati dalam pengajaran. Ya. Karena menganggap Yesus itu dikosongkan, bukan mengosongkan. Ya. Saya tidak sebut gerejanya. Ya. Ada ajarannya mati 2 kali. Yesus pernah mati 2 kali. Dulu dan di kayu salib. Karena apa? Menganggap Yesus dikosongkan dirinya. Padahal ayatnya dikatakan melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai apa? Manusia, hamba, mengambil. Inilah yang disebut dengan hipostasis. Apa sih hipostasis? Realita nyata, hidup. Realita yang hidup. Perkataan manusia bukan hipostasis. Itu sebabnya kalau manusia bicara, dia keluar perkataan, suara. Tapi kalau diam, keluar nggak? Tidak. Tapi Allah,
firman-Nya bersifat hipostasis. Dia hidup. Ya, mengambil hanya sekali, tidak berkali-kali. Makanya ada nih pola pikir apologet dari saudara kita di sana mengatakan, kalau gitu, kalau Allah berfirman, terus dong jadi manusia. Kan firman jadi manusia katanya. Dia tidak tahu kata firman menjadi manusia. Itu bukan menjadi, tetapi mengambil daging. Bersifat apa? Hipostasis. Ya. Coba kita lihat lagi dalam Ibrani pasal yang pertama ayat 3. Ibrani pasal pertama ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya, yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Iya, dikatakan di sini gambar wujud Allah, ya. Dalam bahasa Yunaninya dikatakan hison, yang adalah apogasma, pancaran, tisdoksi dari kemuliaan, kai kratir, tindisan, tepat tindisan yang saya bilang tadi. Tahu tindisan kan? Stempel. Jadi gambaran di sini sama di sini sama. Yesus itu stempel, tindisan Allah. Jadi gambaran rupa Allah, firman-Nya, Yesus itu sendiri. Ya. Tis hipostasis atau hipostasis. Ya, hipostasis itu adalah realita yang hidup. Jadi orang-orang dari gereja ortodok tidak pernah menyebut kata pribadi, karena minim sekali bahasa pribadi di dalam bahasa Indonesia. Jadi orang ada mengatakan 3 pribadi gitu. Pribadi Allah, Yesus, dan Roh Kudus. Walaupun dia memang pribadi, tetapi dalam terjemahan bahasa Indonesia minim. Jadi 3 pribadi ya begini. Akhirnya disebut 3 Allah. Gitu. Jadi yang disebut yang paling tepat dalam bahasa Yunani hipostasis. Ya. Ada satu pribadi, satu kodrat, ada 3 pribadi. Ya. Jadi ada yang mengatakan, kenapa kita menghujat Roh Kudus tidak diampuni? Tapi kalau menghujat Yesus nggak masalah. Kenapa sih? Kalian tahu nggak? Roh Kudus dan Roh Allah. Roh Kudus Roh Allah. Ya. Dianya capek kalau bisa jawab sama tempe. Ya, nantilah kita belajar secara mendalam apa sih sebenarnya Roh Kudus itu. Ya, masih panjang nih Bu. Saya mau membahas tentang yang namanya firman dengan Bapa dulu nih. Karena di sini banyak sekali orang Kristen tidak memahami tentang hal ini nih. Akhirnya teologi heterodoks, artinya teologi pola pikir. Ya, menurut saya nih begini. Nah, ini kacau nih, bukan menurut Alkitab lagi nih. Ini banyak kayak gini udah nih. Kayak ini ayat ini menurut saya begini nih. Nah, ini. Tidak melihat tentang sejarahnya, latar belakang daripada firman tersebut. Lihat dulu dalam konteks bahasa aslinya, lihat dalam gulungan-gulungan. Ya, sekarang rame nih apologet di dalam medsos ini. Ya, saya suka kalau apalagi sudah melihat tentang konteks-konteks gulungan, perdebatan antara kodeks. Lalu kodeks ya tulisan-tulisan Alkitab, tulisan yang lama ditemukan kembali
Sehingga ini banyak sekali pro dan kontra tentang hal itu. Nah, ini saya suka untuk mendalam tentang apa ya yang namanya pembukuan Injil. Ya. Kenapa? Karena bagi saya ya pedoman untuk kita mengacu melihat Allah yang benar ya dari situ. Ya. Kalau kita pengajarannya sudah salah, bagaimana bisa melihat tentang Allah yang benar itu sendiri? Ya. Nah, berarti firman itu adalah bersifat hipotesis atau tindisan tepat. Tindisan yang tepat itu berarti apa yang ada pada Bapa juga ada pada firman. Kekuasaan pada Bapa juga ada pada firman. Makanya dikatakan, coba lihat Matius pasal 28 ayat 18. Matius 28 ayat 18. Baca, Pak. Oh, masih baca. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Kepadaku telah diberikan segala kuasa. Siapa yang memberikan? Apa? Yang menerima? Tuhan. Jadi Bapa dan Tuhan sama. Itu Bapa dan Tuhan tuh beda. Dia yang memberikan, Yesus yang menerima. Nggak mungkin tuh Allah yang memberikan, Allah lagi yang menerima. Tapi kalau orang gereja-gereja sekarang ini, Bapak, Tuhan sama tuh Pak orang juga. Iya, makanya saya bilang ini saya jelaskan dari mana dia dasarnya. Itu bayangannya nggak baca orang itu apa ya? Oh, di sini dia kita baca udah beda. Orang itu bisa bilang Bapak sama Tuhan sama. Ya, intinya yang tadi saya katakan tadi, orang banyak ya melihat firman menurut sudut pandang pemikirannya dia, bukan menurut sudut pandang Alkitab. Oh, menurut pikiran saya ini begini nih artinya. Nah, ini yang bahaya. Ini ajaran sekte Nestorian. Allah dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Iya. Satu tapi tidak sama. Tidak, makanya tadi saya buka dalam konteks bahasa aslinya itu hand hasman. Artinya aku dan Bapa kami satu, adalah satu. Aku Bapa kami adalah satu. Itu arti sesungguhnya kalau ngambil dari konteks bahasa aslinya. Hanya lembaga Alkitab menerjemahkan aku dan Bapa satu. Padahal di situ ada kata hand dan ada kata esmen. Makanya tadi saya bilang yang namanya angka itu ada jenis kelamin bagi tradisi Yahudi, begitu juga dengan batu. Ya. Makanya arti sesungguhnya ayat tersebut aku Bapa kami adalah satu. Aku dan Bapa kami adalah satu. Kenapa kami? Karena di situ ada Bapa dan firman. Kenapa satu? Karena firman keluar dari Bapa. Yohanes pasal 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, "Kalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Ya. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku." Jadi yang mengutus firman itu siapa? Bapa. Kalau firman itu Bapa sendiri, berarti Bapa mengutus Bapa. Artinya ngawur semua. Allah mengutus Allah. Allah mengutus Allah. Allah memberikan kuasa, yang menerima Allah. Wah, ini kan kacau. Ini sebabnya kenapa nggak bisa nyambung dalam keesaan Allah. Orang Kristen sendiri tidak memahami tentang kealahannya. Bagaimana bisa menyembah Allah yang benar? Sulit. Ya. Di ayat tadi dikatakan ya.
Berarti sama dengan ada yang pada Bapa, kuasanya yang diberikan kepada firman. Ya, Yohanes pasal 5 ayat 26. Yohanes pasal 5 ayat 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Inilah hipostasis. Firman itu diberikan hidup dengan dirinya sendiri. Kenapa? Karena Allah itu hidup. Ya. Jadi kita harus belajar banyak nih tentang Tritunggal nih. Ya, saya belajar Tritunggal itu kalau mau lihat di YouTube-nya Romo itu bisa 29 sesi kalau nggak salah itu. Waktu saya dikirim. Nah, ini gampang sekali tentang Tritunggal, yang mengatakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya. Apalagi kalau lagi baptis saya dengar tuh. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, tambah lagi Tuhan Yesus. Udah 4. Yang benar adalah baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jangan ditambahin. Orang banyak baca di dalam Kisah Para Rasul dalam nama Tuhan Yesus. Coba lihat bahasa aslinya. Etoonoma, bukan otoonoma. Et itu di luar nama Tuhan Yesus. Kenapa dibilang di luar nama? Karena sifatnya bukan liturgi, bukan mistika. Sifatnya seperti kita perkumpulan seperti ini. Tapi kalau formula baptisan, Matius pasal 28 ayat 19. Oetoonoma, di dalam nama. Itu. Masuk di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Makanya bahaya dalam penambahan Alkitab. Bukan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tidak ada ya, coba lihat Matius pasal 28 ayat 19. Baptistonde oetonoma, atau dalam bahasa Arameik stafilla, penyatuan kembali kepada Allah. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu, jangan ditambahin Allah. Udah tambahin Allah, tambahin lagi Tuhan Yesus. Itu ajaran Salvianisme, oneness. Ya. Kalau salah, pindah dari yang salah. Pindah yang benar. Ngapain bertahan dengan yang salah? Udah tahu ke jurang, masih bertahan juga ke jurang. Mau ke jurang unity sama-sama. Jangan, kembali kepada Alkitabiah. Apa yang diajarkan Yesus dan para rasul, itulah yang kita lakukan. Kalau diajarkan oleh pola pikir manusia, ngapain? Udah sekte itu. Ya. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Itulah hipostasis. Jadi firman itu adalah tindisan tepat. Itu sebabnya firman itu memiliki hidup. Kenapa? Karena Allah itu hidup. Sama seperti Bapa. Sehingga Yesus disebut firman yang hidup. Ya. Karena firman memiliki hidup dan di dalam dia memiliki hidup. Yohanes pasal 1 ayat 4. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia.
Kenapa dalam dia ada hidup? Karena firman itu hidup. Itu sebabnya kita menyatu dalam Kristus supaya kita menjadi terang dan garam dunia. Ini ngomong doang teori terang dan garam. Intinya nggak ada yang tahu. Pokoknya kita berbuat baik aja lah, biar jadi terang dan garam. Orang kejawen lebih baik. Jangan disalah loh. Orang kejawen baiknya melebihi orang Kristen. Intinya apa? Percaya adanya Tuhan dan tidak mau menyakiti manusia. Itu orang kejawen itu. Karena mbak kakung saya kejawen. Ya. Belajar juga. Yang penting nggak mau menyakitkan orang. Kalau dicubit sakit, jangan nyubit orang. Itu intinya. Apakah itu yang kita mau pelajari? Yang tidak. Menyatu dalam Kristus dan kita menjadi terang dan garam dunia. Penyatuan dalam Kristus itulah yang kita kejar. Ya. Saya dari dulu ya belajar. Baru ini saya yang ditekankan untuk penyatuan kepada Allah dan Kristus. Banyak saya belajar tentang teologi, ya artinya ikut Tuhan supaya diberkati, ke Tuhan ya begini, ke Tuhan ya begitu. Baru saya di sini ditekankan bagaimana kita menyatu dengan Kristus dan menyatu pada Ilahi. Supaya apa? Menjadi terang. Memang nggak mudah. Itu Paulus katakan, latihlah tubuh kita. Ya. Sekarang ini saya coba untuk melatih kita semua. Maka saya bilang, dulu saya nggak seperti ini karena saya sifatnya dulu penginjil, pengajar, tidak bersifat tentang presbiter. Nah saat ini saya harus menjadi presbiter, saya harus menjadi penginjil, dan saya juga harus menjadi pengajar. Ya, akhirnya apa? Ya membawa untuk kita sama-sama belajar tentang kerohanian. Ntar lagi puasa Rabu Jumat, ya kan? Lama-lama kurus kan kita puasa terus. Bentar lagi puasa lagi, tertidurnya Theotokos. Nanti puasa lagi Jana Suci, Pontius Agung. Banyak puasanya, banyak sembayangnya. Bagaimana kita tidak menyatu dengan Kristus? Apalagi kalau sudah melaksanakan sembayang 7 kali. Saya rasa nggak bisa lah ngomongin orang. 7 kali 1 hari. Ya? 7 kali 1 hari. Iya. Itu cara doa yang benar. Ini doa, Tuhan saya nggak ada pekerjaan, kasih dong pekerjaan. Wah nyuruh, bukannya merendah, sombong sekali dengan Allah. Kita harus belajar merendah. Tuhan kasihanilah, kan gitu. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Kalau apa miliki kita bapak kita gitu Pak. Jadi minta apa aja bebas. Terus kalau bapak kita sombong, yang namanya raja di atas raja. Coba, di mana orang berani menatap wajahnya kalau ketemu raja? Di Hamengkubuwono, berani orang menatap raja begini jalan? Jalan aja ngesot, Pak. Jalan aja ngesot, itu nggak boleh menatap wajahnya. Gini. Apalagi nih raja di atas segala raja. Itu sebabnya kebanyakan teologi yang ngawur jadi kayak gitu, nggak ada sopannya. Di hadapan Allah juga nggak ada sopannya. Makanya kita belajar seperti itu, ya. Kita lihat lagi Yohanes pasal 1 ayat 14. Boleh baca sekalian? Odi baca. Yohanes pasal 1 ayat 14. Tadi lagi makan. Oh, Bu Yaya lah. Firman itu telah menjadi manusia
dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, jadi firman itu telah menjadi manusia dan kemuliaannya. Ya, jadi kata menjadi itu mengambil. Ya. Jadi sifat firman itu ya hidup pribadi. Nanti saya jelaskan tentang apa sih Roh Kudus. Kita bahas tentang Roh Kudus secara mendetail. Sampai kenapa kita menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Kenapa sih, ada apa sih gitu. Nah itu harus tahu orang Kristen. Ya, apalagi tentang membahas tentang peperangan malaikat. Ya. Karena banyak juga orang tidak memahami tentang hal itu. Ya. Di dalam kita lihat juga di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1. 1 Yohanes pasal 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Iya. Apa yang telah sejak semula? Apa yang semula? Logos, firman. En harki logos. Firman itu telah ada dari semulanya, dan firman itu di dalam Allah. Ya. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata, yang telah kami saksikan, yang telah kami raba. Apa? Firman menjadi manusia. Jadi apa yang kita belum pernah dengar, apa yang belum pernah kita lihat, apa yang tidak kita pikirkan, sebenarnya apa? Firman, bukan berkat. Firman yang menjadi manusia. Ini dihubung-hubungkan dengan berkat. Mau berkat berkelimpahan, bayar perpuluhan yang banyak. Berkelimpahan. Akhirnya ayat-ayatnya ngawur semua. Mau khotbah apapun ujung-ujungnya duit. Tapi tidak diajarkan bagaimana kita menyatu dengan Allah. Bagaimana kita mengejar kekudusan. Ya. Itu sebabnya di dalam kitab Wahyu ya akan diutus nabi-nabinya, kedua nabi di tengah-tengah orang kudus. Kapan kitab Wahyu dilakukan? Kapan? Pada akhir zaman. Kedatangan artinya pada saat antikris. Di zaman antikris ada orang-orang kudus nggak? Ada, bukan orang kudus yang dulu itu, tidak. Itu sebabnya diutuslah dua nabi di tengah-tengah orang kudusnya. Untuk apa? Berperang dengan antikris. Ya. Itulah yang kami tuliskan kepadamu. Jadi firman itu telah berbentuk benda mati, yang berbentuk bukan berbentuk benda mati atau berbentuk huruf firman itu sendiri, tetapi berbentuk manusia. Jadi ada firman berbentuk benda mati, ya sebatas dibaca tok, selesai. Tidak hidup di dalam diri kita. Kalau kita menyatu dengan Kristus, itu hidup. Ya. Kita lihat lagi dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ya, bukan melakukan kehendakku, karena kehendak Bapa dengan Dia sebenarnya satu. Karena telah diberikan tentang kuasanya. Itulah yang diutus, kata utusan, firman itu turun ke bumi.
Ya, berbeda dengan kalimat utusan di ajaran Islam. Kita nggak ada urusan dengan ajaran Islam. Nah, itu ajaran keyakinan dia, ya keyakinan dia. Keyakinan kekristenan, ya kekristenan. Itu. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa dan ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi, ya, melainkan telah mengosongkan dirinya kalau sudah diambil dari dan berubah, tidak bakal berubah-ubah. Kita lihat Ibrani pasal 4 ayat 15. Ibrani pasal 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Gitu. Sama seperti kita karena daging, tapi rohnya, kodratnya berbeda. Itu sebabnya tidak berbuat dosa. Karena kodratnya berbeda. Kalau kita ingin menyatu dalam kodrat ilahi, ya menyatu dengan Kristus, akan menyatu dengan kodrat ilahi. Karena dia kodrat Kristus adalah gambaran daripada Allah sendiri. Itu sebabnya kenapa di gereja ortodok banyak ikon, banyak gambar-gambar, supaya kita tahu tuh bahwa firman telah menjadi manusia. Ini ada gambarnya. Bukan lihat bentuknya seperti itu, tidak, tetapi gambar-gambar itu mempunyai makna dan teologi sendiri. Makanya ada gambar Tuhan Yesus yang sorbannya biru, bajunya coklat. Itu artinya dia dari surga, biru langit. Coklat itu gambar bumi. Jadi dari surga turun ke bumi. Itu. Karena wajahnya Kristus nggak ada yang tahu, mukanya hancur waktu penyiksaan. Makanya disebut ikonnya, gambar-gambar itu ada teologi-teologinya masing-masing. Ya. Kenapa ada salib? Ya, kita mengingat tentang bagaimana penyiksaan Kristus di kayu salib. Ya, dan itu juga sama. Makanya waktu dia perjamuan kudus, ya ambillah, ya, roti ini adalah dagingku, peringatilah, mengingatilah. Artinya ingat apa? Kematiannya. Di mana? Kayu salib. Peringatilah akan aku. Itu maksudnya. Jadi semua tempat liturgi ibadah ortodok itu semuanya ada maknanya dalam Alkitabiah. Bukan sembarangan dipasang seperti itu. Bukan mau wah suci-sucian, enggak, karena memang semua apa yang kita lakukan tertulis dalam Alkitabiah. Pentahiran, sujud, ruku, gitu. Makanya kita baca Mazmur itu di alun, ya. Kalau kita baca kitab aslinya Yunani kayak gini atau kitab bahasa Ibraninya, itu di alun sama. Karena dia ada tanda-tandanya nih. Dia ada tanda-tandanya, panjang pendeknya. Memang di alun. Gitu. Makanya ada alunan. Kemuliaan bagimu, bagi Sang Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Nah, sekarang kan baca Alkitab, amin. Udah. Nggak tahu dia bagaimana itu tulisan aslinya. Ya. Bahasa Arab itu rumpun dari bahasa Arameik, Ibrani, dan Yunani, keluar bahasa Arab. Maka bahasa Arab ada alunan alif lam mim kan gitu. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin gitu. Sama membaca Alkitab. Ya. Al-Qur'an itu meniru dari bahasa-bahasa sebelumnya. Nah, orang Kristen sekarang baca seenaknya.
Hah? Harus kan jadi lepas. Iya. Itulah tradisinya. Orang makanya ditanya orang tradisinya Yesus bingung. Gimana sih Yesus baca Alkitabnya? Bingung ya. Gimana Yesus ibadahnya? Ya bingung. Karena apa? Karena sudah banyak melupakan tradisi. Tidak mempelajari. Itu. Yang penting hatam ya, Pak. Yang penting hatam. Ngerti nggak? Ya. Selesai. Selesai. Baca aja. Nanti Roh Kudus yang mengajar. Nah, ini bahaya nih. Makanya nanti saya akan jelaskan apa sih Roh Kudus, fungsinya bagaimana sampai detail. Supaya kita tahu. Ini kebanyakan orang Kristen sekarang sama nih dengan ajaran sebelah. Bentar-bentar Allahu alam. Imani saja. Kan gitu sama aja. Allahu alam. Kan sama aja. Nggak usah protes-protes. Allahu alam. Kapan orang Kristen mau pinter? Ya kan? Kita tuh orang Kristen harus belajar supaya tahu siapa Yesus sebenarnya, bagaimana tradisinya, dan jangan bilang sekali Yesus tetap Yesus. Udah kacau. Ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau sharingkan atau kita tutup? Ada yang mau sharing ya? Kita masih ada waktu nih. Mas Kepas tanya. Hah? Tanya lah, mau tanya. Hah? Ayo, bisa sharing dong. Sedikit ya. Jadi kalau Yesus itu adalah gambaran Allah, Yesus adalah gambar Allah, ya kan? Berarti ketika kita diciptakan, ketika manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, itu berarti kita diciptakan menurut gambar Yesus sebenarnya. Betul nggak? Iya, karena dia pada saat itu masih teofani di dalam firman. Bukan wajahnya seperti manusianya. Nah, banyak orang Kristen gagal paham, mengambil tentang ayat Alfa dan Omega seakan-akan sebelum dunia ada Yesus ada. Nah, padahal di situ konsepnya masih teofani, masih firman. Jadi gambarannya itu artinya masih firmannya dan kemuliaannya, karena firmannya itu kudus. Itu jadi manusia itu kudus pada saat itu. Itu, Pak. Ada lagi yang ditanyakan? Mas Kepas ini yang ditanya lah. Dia nanti kayak Pak David, diam-diam iya kan? Katanya enggak juga. Nah, saya mengajukan satu pertanyaan buat sini. Boleh dimatiin dulu, Mas. Kenapa? Mas, matiin. Kenapa firman untuk menyelamatkan